Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah roja az-ziyadah li ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi raja'an li syafa'atih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan sore ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah dengan kenikmatan yang tiada mampu kita untuk menghitungnya. Tetapi sah apabila kita berharap agar mampu mensyukurinya, kemudian bertambah lagi kenikmatan itu sehingga kita semakin dekat dengannya dan besok berhak untuk mendapatkan syafaat dari nabinya. Allahumma amin. Betul Mbak Idwam? Betul. Kali ini saya masih bersama Mbah Idwam Al-Curuti. Walaupun ini banyak yang protes, jangan begitulah, orang sekelas Mbah Idwam kok masa dinisbatkan kepada hewan Al-Curuti. Tidak apa-apa, karena ini sebagai ikroron, pengakuan bahwa kami itu memang manusia yang masih banyak kekurangan dari segi pengetahuan, tetapi sudah berani untuk berbicara, bahkan nabrak sana sini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip ayat Mbah Idwam. Dalam surat Al-Kahfi ada ayat yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mungkin Mbak Idwam sudah hafal dari depan dan belakang, karena surat Al-Kahfi ini biasanya dibaca setiap Jumat oleh santri. Walaupun sekarang Mbak Idwam pesantrennya sudah tidak seperti dulu. Sekarang sudah ada kewajiban untuk ngomong, untuk nyuci, untuk dimarahin istri. Jadi surat Al-Kahfinya jarang disentuh, mungkin seperti itu. Dan tentu masih dituduh jarang menyentuh istrinya oleh dia. Ya enggak apa-apa ini Mbak Idwam. Sehingga santri ketika menikah itu pahalanya lebih besar. Nah, itulah bentuk bahwa di dalam kitab Uqud Dilijen kan karangannya Pak Lawi ini yang lagi dipermasalahkan sama Mbak Idwam, mengatakan bahwa orang itu ketika sudah nikah agamanya sudah sempurna, kalau belum masih separuh gitu Mbak Idwam. Cocok Mbak Idwam? Oke Mbak Idwam, dalam ayat itu Allah menyatakan sebuah pernyataan yang menakutkan bagi saya, bahwa di dunia ini banyak orang yang berbuat tidak baik Mbak Idwam, tetapi orang-orang ini justru mengira apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Sehingga di dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, zayyina lahum su'u a'malihim. Orang-orang yang berbuat buruk nantinya akan ditazin, akan dihias oleh setan. Fadhannuhu hasanah, tafsirnya seperti itu. Sehingga orang-orang ini yang berbuat buruk mengira apa yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan. Nah, ayat ini menakutkan bagi saya, khususnya Mbak Idwam. Entah panjenengan, tentunya ya sama lah seperti saya. Apa yang kita lakukan dengan alasan mencintai Kanjeng Nabi, kemudian mengetatkan kepada siapapun yang mengaku sebagai cucunya, itu untuk membuktikan. Karena kita menganggap bahwa nasab mulia Kanjeng Nabi itu madbutatun ala tatawul ayam, sebagai bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu benar-benar terjaga zahiran wa batinan min ayyi syai'in, dari apapun harus benar-benar terjaga. Sehingga saya memiliki kesimpulan dengan mengikuti Kiai Imad bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk mahabbah kita terhadap Kanjeng Nabi. Sehingga kita ngeyel ngotot bahwa Pak Ali bukan dzurriyyatun Nabi, walaupun dulu tidak dipermasalahkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan sekarang pun banyak ulama-ulama kita yang tetap bersikukuh ya, mengatakan mereka itu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sudahlah, jangan mempermasalahkan ini, seperti itu. Intinya bahwa nasabnya para habaib ini jangan diutik-utik, sudah kita taslim saja dengan berbagai argumen dari pihak orang-orang yang membela habaib.
Nah, ini sebenarnya di dalam diri saya sendiri khususnya ada sebuah ketakutan jangan-jangan yang kita lakukan ini adalah sebuah kesalahan. Su'ul a'mal dari kita sehingga ditazyin oleh setan, dihiasi oleh setan, kemudian menjadikan saya semakin yakin bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Masih ada perasaan seperti itu, Mbak Iwan. Karena ketika dibalik pun ya, saya juga punya pikiran yang terbalik begitu, Mbak Iwan. Dibalik, dulu kan apa yang mohon maaf ini Mbak Iwan, langsung masuk ke ranah Pak Alwi dulu waktu demo yang paling fenomenal di dunia Indonesia khususnya itu adalah 212 kan. Nah, orang-orang yang mengikuti demonstrasi pada tanggal 212 itu bulan 12 tanggal 2 kan. 2 Desember 2 Desember kan ya. Tahun berapa 2017 apa Mbak Iwan kalau nggak salah itu kan mengira apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan yang mutlak yang harus diikuti. Bahkan dulu waktu itu saya masih di Jakarta Mbak Iwan, saya enggak ngikutin demo pada saat itu memang karena saya enggak suka seperti itu. Kemudian juga banyak aktivitas yang saya kira lebih bermanfaat karena saya waktu itu kerja, saya nggak berangkat demo dan tetap di kantor. Tapi anehnya pada saat itu saya dituduh munafik oleh teman-teman sekantor saya gara-gara saya tidak mengikuti demonstrasi. Lah, di dalam keyakinan saya yang ada pada saat itu bahwa ayat 212 itu kan dikait-kaitkan dengan ini itu sehingga muncul ayat juga kan, surat 2 ayat 12 kan 212 juga itu, dan isinya mengerikan bahwa di dalam surat Al-Baqarah kan surat kedua ayat 12 itu apa isinya, menakutkan banget bahwa mereka itu melakukan sebuah kesalahan tetapi dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini dalam hal polemik ini juga saya merasakannya seperti itu Mbak Ibram. Artinya bukan berarti saya salah kemudian ini tetap saya lakukan kemudian ini harus diberhentikan, tidak Mbak Ibram. Tetapi kadang ketakutan itu juga muncul Mbak Ibram. Yang kita komentari itu ulama-ulama besar Mbak Ibram, Rais Am PBNU dan kiai-kiai yang saya kira sudah terbukti secara kasat mata, secara jelas bi'ainir ra'si, mereka itu telah berbuat baik, mengajarkan santri dan seterusnya pondok pesantren besar. Sementara kita komentari dan tidak kita ikuti dalam hal polemik ini. Ya Allah Mbak Ibam. Nah, ini perasaan-perasaan seperti ini muncul apa enggak ya Mbak Ibam di dalam para pembela, khususnya para santri yang membela Pak Alwi. Di balik maksudnya, oh iya ya. Kiai Imad pertanyaannya ataupun permintaannya seperti ini, menanyakan keabsahan nasab mereka yang selama ini kita akui adalah bentuk mahabbah Kiai Imad dan pengikutnya terhadap Kanjeng Nabi. Kenapa dituduh sebagai orang munafik, dituduh sebagai Khawarij, Wahabi, bahkan dinisbatkan ke nisbat yang sangat-sangat kurang ajar, Al-Kaburi, Imad yang dengan penyebutan yang sama sekali tidak ada rasa hormat terhadap beliau. Bisa nggak Mbak Ibam ini? Apa itu kira-kira mereka merasakan hal yang saya rasakan seperti itu? Walaupun saya kenceng sama jenengan komentari kiai-kiai besar, tapi tetap ada rasa jangan-jangan seperti ini, sehingga saya tetap menggarisbawahi bahwa apa yang kita lakukan ini masih tetap ada kemungkinan kita yakin kembali bahwa habaib adalah zuriatun Nabi, masih ada kemungkinan kan begitu Mbak Ibam? Menurut Mbak Ibam bagaimana ini Mbak Ibam? Mau nggak Mbak Ibam? Yang kenceng suaranya ini, mic-nya lucu ini, nggak seperti biasanya Mbak Ibam, kayak punyanya tukang syuting. Silakan Mbak Ibam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan panjenengan yang berkaitan dengan keyakinan kalau kita itu apa tadi
melakukan keburukan, keburukan tapi mengiranya kebaikan. sebuah kebaikan. Iya. Itu kalau panjenengan tanya kira-kira dari bukunya Mbak Alwi itu punya perasaan seperti itu atau tidak, ya saya nggak tahu. Cuma kalau normalnya manusia yang mau berpikir ya otomatis punya perasaan yang sama dengan panjenengan. Itu menurut saya. Karena apalagi ketika dikaitkan dengan ilmu ya. Polemik nasihat ini kan sebuah ilmu. Iya. Iya kan, tidak lepas dari ilmu. Apalagi yang namanya ilmu. Itu kan bisa ilmu kan berkembang. Iya kan? Iya. Ilmu berkembang. Seseorang yang ingin mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu juga berkembang juga. Makanya Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu punya kitab fikih banyak. Ketika kita baca itu kan Imam Nawawi di kitab Raudhah bilang begini, di kitab Minhaj bilang begini, nanti di kitab lain berbeda lagi. Nah itu ilmu. Otomatis kalau kita lihat dari sisi ilmu dan orang yang benar-benar mau mencari kebenaran lewat ilmu, maka perasaan-perasaan yang seperti panjenengan tadi sampaikan otomatis punyalah menurut saya. Kalau melihat pembela Pak Alwi, panjenengan tadi tanyanya itu spesifik sekali. Iya. Kira-kira dari kubu pembela Pak Alwi itu punya perasaan seperti itu atau tidak? Nah ini kan saya malah bingung jadi. Bukan bingung menjawab, tapi menjawab dengan diksi yang pas itu kan susah. Karena bisa saja itu jadi ambigu nanti, jadi malah meruwetkan. Karena asumsi orang kan berbeda-beda. Cuma saya akan tetap mencoba menjawab. Kalau memang benar-benar pembela Pak Alwi itu memang benar-benar mencari kebenaran, ya. Otomatis perasaan-perasaan seperti itu ada. Karena apa? Karena kita tahu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu kan mantan FPI dan mantan Muhyiddin. Iya. Iya kan? Ketua Laskar Sabilillah Cilacap. Ini mohon maaf saya jadi nyinggung Ketua Laskar Sabilillah Cilacap Panglima ya. Itu juga Muhyiddin puluhan tahun itu saya kenal dari dulu itu. Mas Aso, jangan marah Mas Aso. Terus lanjutkan. Itu otomatis kalau mau berpikir beneran ya, dalam arti kita itu objektif, maka perasaan-perasaan seperti yang sudah panjenengan sampaikan tadi itu ya otomatis punya. Iya. Ya. Saya sendiri kalau lagi sendirian itu kadang-kala terbesit apa ya nanti saya itu meyakini kembali Pak Alwi itu cucu Nabi. Ya. Tapi ketika kita itu berpikir, saya itu berpikir lagi tentang kitab-kitabnya Kiai Imad, maksudnya yang khusus tentang Pak Alwi itu kan saya sudah punya semua itu walaupun PDF dan sudah ada yang tak cetak. Nggak beli tak cetak sendiri ya. Dan pasti diridhoi oleh beliau. Pasti diridhoi oleh beliau. Terus itu saya malah semakin tambah keyakinan saya kalau Pak Alwi itu bukan cucu Nabi. Begitu. Mungkin kalau jangan cuma lihat kitabnya Kiai Imad, lihat kitabnya Gus Rumel atau kitabnya Habib Taufik atau mungkin kitabnya siapa? Habib Rizik. Enggak, sebagai kalau saya pembala. kan titik apa ya, ini asumsi saya ya, secara sederhana maksudnya polemik nasab sampai sekarang kan tidak ditemukan. Yeah. Nah itu sebagai bukti paling kuat itu menurut saya. Jadi terputusnya periwayatannya
nasab Baal itu terlalu jauh, nggak masuk logika menurut saya. Sampai 550 tahun. Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abar itu wafat 345 Hijriah. Kemudian klaim bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad, itu kan abad ke-9. Dan sekarang itu kita bongkar, itu jaraknya itu sama-sama 550 tahun. 550 tahun mereka itu para Baal terputus periwayatannya, dan 550 tahun juga sekarang dibongkar. Itu makanya menurut Kiai Imad itu angka keramat. Jika mereka lolos pada hari ini, maka perjuangan kami akan diteruskan oleh putra-putri kami, begitu. Itu sudah Bang? Ya sudah. Ya intinya itu jawaban saya. Ya. Kalau memang benar-benar mencari kebenaran, seharusnya perasaan seperti itu ada. Soalnya kalau melihat di surat Al-Baqarah yang saya sampaikan tadi itu kan ngeri banget. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Begitu Mbak Irwan. Itu ayat 12 surat 212. Ingat, mereka itu sebenarnya orang-orang yang berbuat dosa, tetapi mereka tidak mengira, tidak merasa. Dikaitkan dengan ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kan mengerikan. Tambah lagi zuyyina lahum su'u a'malihim ay fadhannuhu hasanan. Begitu Mbak Ibu. Ditambah lagi dengan takut benar saya kalau berpikir subjektif kan untuk melihat diri saya sendiri, tetapi kan saya sudah terbiasa seperti ini untuk melihat diri sendiri, kemudian melihat orang lain punya perasaan seperti ini apa enggak ya, begitu Mbak Ibu. Ini kan wajar kan muncul seperti ini di dalam diri saya, karena ini kan cinta. Orang kan seperti itu, saya mencintai seseorang, misalkan mungkin gak ya sekarang lagi memikirkan saya, kan wajar. Lah kalau melihat ayat itu kan ya Allah, belum lagi dikaitkan dengan dawuhnya Imam Ghazali. Semuanya tahu lah, ini santri kan ada 4 golongan manusia kan, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada golongan manusia yang alim dan mampu memposisikan dirinya sebagai orang alim. Saya mengatakan seperti itu, bukan orang yang alim kemudian dia tahu bahwa dirinya alim. Orang alim ya pasti tahu lah dirinya alim dan sejauh mana kealimannya, sehingga tidak akan melampaui ayat di dalam surat Yusuf bahwa qulu di ilmin alim, enggak. Kemudian yang kedua itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang kedua orang alim tetapi tidak mampu memposisikan diri sebagai orang yang alim. Kemudian apa? Rajulun la yadri wala yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tetapi mampu memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu. Yang paling parah ini, jangan-jangan saya masuk ke yang keempat itu. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang goblok kata Gus Yahya. Tetapi tidak merasa kalau dirinya itu goblok. Mohon maaf ini saya pakai bahasa itu seperti itu baik banget. Karena itu menusuk hati betul itu. Yang goblok enggak usah tanya-tanya dalil. Menusuk banget itu. Padahal kan beliau ketum kita begitu baik banget. Nah, sehingga itu memunculkan rasa atau perasaan-perasaan jangan-jangan saya memang terlalu goblok ya, dan mengira bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, sebuah perjuangan. Muncul begitu Mbak Ibu. Tetapi kesini seperti apa yang panjenengan sampaikan, ada poin yang penting yang saya garis bawah, yang saya ingat tentang obrolan kita kemarin Mbak Ibu, bahwa sebenarnya polemik nasab ini adalah sebuah pintu yang ketika pintu ini tidak terbuka, maka sebuah kebatilan yang besar tidak akan pernah disentuh oleh siapapun. Nah itu, saya dari sini tambah lagi yakin bahwa insya Allah yang saya lakukan bersama Mbak Idwam, khususnya walaupun kadang menggunakan judul-judul yang sangat ekstrim itu kan di dalam channelnya Laskar Radila 19 itu kan, insya Allah adalah sebuah kebaikan yang perlu diperjuangkan. Ditambah lagi itu ayat wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak boleh kita mau nyimpan ataupun tidak mau berbicara dengan sebuah kebenaran padahal itu sudah jelas di depan mata. Nah, kebenaran-kebenaran yang semakin tampak di dalam diri saya yang kadang ragu itu melihat itu. Di antaranya adalah ya yang saya garis bawahi dari dawuhnya panjenengan itu. Asy-Syaikh Al-Mujtahid bi qadri ijtihadi.
bahwa masalah nasab ini adalah sebuah pintu di mana ketika pintu ini tidak terbuka maka kebatilan-kebatilan yang sangat luar biasa tidak akan pernah disentuh oleh siapapun, karena di situ dibungkus dengan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul. Apa itu yang saya maksud kebatilan yang tidak disentuh ketika pintu nasab ini tidak terbuka? Itu pemalsuan makam, kemudian penghinaan terhadap ulama Nusantara, kemudian pemalakan yang terjadi di dusun-dusun oleh oknum-oknum yang membawa nama besar Kanjeng Nabi dan mengaku sebagai cucunya, itu tidak akan pernah disentuh oleh siapapun. Walaupun ada sebagian kiai yang berani melawan, tetapi secara umum orang-orang yang berbuat batil ini dengan pembelokan sejarah Indonesia, dengan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, dengan pembelokan pemalsuan makam-makam yang tidak tahu sampai sekarang apa tujuannya, tapi itu adalah sebuah kebatilan dan siapapun mengakuinya kan secara fikih maupun secara tasawuf tidak bisa dibenarkan. Ini tidak akan bisa disentuh ketika pintu nasab ini tidak terbuka. Kita tetap meyakini bahwa mereka adalah cucu Nabi. Kita yakin tidak akan mampu menyentuhnya, tidak akan berani mengatakan ini, tidak akan pernah berani mengusik apa yang mereka lakukan. Sami'na wa ata'na kita terhadap para habaib dengan meyakini mereka sebagai cucu Nabi jauh lebih besar daripada ke kiai kita, Mbak Iba. Kita manut ke kiai itu dalam urusan antara santri dan kiai itu besar sekali. Tetapi jauh lebih besar lagi ketika kita berurusan dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ketika kita tidak meyakini yang mereka bukan dzurriyyah, kita mampu atau berani untuk melawan kan ketika ada keyakinan bahwa mereka bukan cucu Nabi, Mbak Iba. Betul, Mbak Iba? Iya betul. Mungkin bisa diulas kembali, Mbak Iba, tentang pintu yang andai saja pintu ini tidak terbuka. Laula yuftahu hadzal bab. Seandainya pintu ini tidak terbuka, maka tidak akan tersentuh, tidak akan terbuka, tidak akan dibicarakan oleh siapapun kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh oknum-oknum hawaib ini, Mbak Iba. Mungkin ini masih belum ada yang melihat video kemarin, Mbak Iba. Coba diulang kembali, Mbak Iba. Saya kemarin tersentuh betul dengan kalimat dengan yang itu kemarin. Silakan, Mbak Iba. Pintu, Mbak Iba, dibahas. Yaitu menurut saya kan polemik nasab ini urusan bakal itu nyambung atau tidak kepada Rasulullah itu kan hanya sebatas sababiyah atau pintu atau juga bisa dikatakan bahasanya ya pintu lah. Pintu gampang kan pintu pembuka kebatilan para habaib begitu. Kenapa saya berbicara para habaib bukan oknum, karena seolah-olah kan terorganisir sekali. Iya. Gitu. Nah, kalau kita itu masih meyakini, contoh gampangnya begini, saya enggak akan berteori yang ribet, ini real. Yang real saja, maksudnya bisa dipahami oleh semua kalangan begitu. Begini, Kiai Imad tidak membahas polemik nasab ini atau tidak membahas nasab Pak Andi. Kok tiba-tiba Kiai Syarif Rahmat, terus itu yang dari Trah Mataram siapa, Raden Dibyo, itu tiba-tiba kok mengeluarkan statement bahwa KRT Sumodiningrat itu bukan habaib. Pasti tidak ada yang percaya. Seumpama ada yang percaya, paling cuma beberapa persen lah. Iya, betul. Maksud saya begitu. Ya. Ini biar narasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Kan begitu. Terus contoh lagi, Kiai Haji Halwani Nawawi. Ya. Kemarin kan sudah ada 3 bulanan ya mungkin ya. Bercerita bahwa ketika Jatman itu dipimpin oleh beliau yang dari Pekalongan itu, terus sejarah Jatman itu menjadi berubah. Kita bayangkan saja, Kiai Halwani Nawawi
itu berbicara seperti itu, menyampaikan statement seperti itu, Kiai Imad belum muncul, pasti jadi bahan bulian. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Fitnahnya yang muncul berapa besar, betapa besarnya. Betul. Ya, ya, ya. Nah, untuk mengimbangi ini, mengimbangi maksud saya bukan mengimbangi secara sosial. Ya. Ini kan perlu tirai kebatilannya perlu dibuka terlebih dahulu. Pintunya harus terbuka dulu. Pintunya harus terbuka dulu. Yaitu apa? Soal nasab ini tadi. Iya, iya, iya. Ya. Ketika soal nasab ini Kiai Imad sudah membuka, terus banyak santri-santri warga Nahdien yang membaca karyanya Kiai Imad secara bebas di PDF kan, bisa di-download di mana-mana dan boleh dikritisi. Nah, ini hebatnya Kiai Imad. Ini melenceng sedikit. Satu-satunya orang menurut saya di Indonesia yang ngarang buku dikritisi oleh berbagai kalangan, dari mulai kiai, ulama, habib, santri, akademisi, sampai ilmu di luar pesantren mengkritisi, ikut semua. Itu baru satu menurut saya di Indonesia, itu Kiai Imad. Kalau mau bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, nah itu S1, S2, S3, itu kan yang menguji kan ya pengujinya itu yang ada profesor-profesor yang ada di kampus itu. Kalau Kiai Imad kan seluruh dunia. Seluruh dunia, levelnya internasional itu. Iya. Ngarang buku dikritisi berbagai kalangan, dan hebatnya Kiai Imad itu karyanya itu belum tumbang. Belum tumbang, betul. Hebatnya kan di situ. Nah, ini menjadi dasar keyakinan saya kalau memang itu nasab Ba'alwi itu yang hak itu memang terputus. Kenapa? Sudah 2 tahun nggak terbantah. Iya kan? Iya. Terus lanjut. Nah, kita bisa membayangkan andaikan Kiai Haji Halwani Nawawi, terus siapa tadi, Raden Dibyo dan sebagainya, Kiai Syarif Rahmat menyampaikan bahwa di sini di Nusantara itu banyak sekali ulama-ulama yang aslinya Jawa, orang Jawa maksudnya, atau Trahwani Songo, tapi ternyata diba'alwikan atau dihabibkan. Kok tiba-tiba bilang begitu? Kiai Imad belum muncul, pasti gejolaknya akan semakin luar biasa. Kalau justru, mohon ini saya potong Mbak Idwan, justru saya membayangkan seumpama pada saat itu pembaklawian makam atau pembaklawian orang ya terjadi sebelum pintu nasab ini terbuka ramai dan banyak yang melihat, banyak yang masuk. Saya terbalik pikiran juga, karena saya lagi terbalik-balik ini pikirannya Mbak Idwan. Misalkan saya membayangkan mbah saya, misalkan tiba-tiba, oh ini mbah ini habaib, saya pernah justru senang banget, oh ternyata habaib ya. Nah, itu yang kedua, malah semakin bangga. Contoh yang sudah dibelokkan pahlawan, kan Pangeran Diponegoro, terus Imam Bonjol, terus siapa lagi ya, itu 2 saja lah. Iya. Ini tahun 2024, bisa saja tahun 2027 atau tahun 2030, bisa saja semua pahlawan yang Islam itu diba'alwikan semua. Dan kita orang Jawa itu malah bangga, ternyata mereka adalah cucu Nabi. Mereka tidak tahu. Kita tidak tahu. 50 tahun ke depan, wah, sampai orang Jawa itu numpang di sini semua. Karena apa? Karena kalian, leluhur kalian itu tidak ada yang berjasa untuk negeri ini. Ini kan payah sekali. Betul, itu sangat masuk akal. Soalnya apa? Kalau memang ternyata banyak ulama-ulama kita yang sudah seda begitu kemudian dihabibkan, seumpama ini pintu tidak terbuka, justru semakin bangga masyarakat Nahdien terutama. Ternyata banyak cucu Nabi yang selama ini tidak kita ketahui. Begitu Mbak Iqbal. Perancang lambang Garuda Pancasila, Habib, penentu Habib, NU didirikan Habib. Semuanya Habib. Oh, banyak sekali. Ini kalau andaikan Kiai Imad itu tidak muncul, atau tidak ada orang yang memunculkan polemik nasab ini, pasti semua terbius semua. Oh, ternyata leluhur yang mendirikan negara ini itu para habaib.
Sedangkan orang non habaib atau pribumi asli Ya, itu tenggelam semua. iya, iya, iya. Nah itu kalau sudah tenggelam semua nggak perlu lama itu. Jarak 20 tahun, 15 tahun itu kita sudah diusir dari sini, habis. Bahkan begini Mbak Idam, ketika membayangkan seumpama mbah saya dipakalikan, kemudian saya mengaku ataupun diakui oleh masyarakat sebagai habib pada saat itu, ketika ada polemik ini, otomatis saya akan membela diri bahwa saya ini habib, saya ini dulu. Nah, itu ada makanya, kekuatan yang muncul secara otomatis. Makanya masih ada kiai-kiai yang membela nasab habaib karena Wali Songo juga bernasab ke Pak Ali. Nah ini ya. kan parah juga. Iya, iya. Dan dari sini juga Mbak Ita, saya kemudian menyimpulkan kembali bahwa insya Allah bil ijtihad wabil mur dengan apa yang kita rasakan, insya Allah apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Kita bukan mufsidun, walaupun yang kita kritik adalah tokoh-tokoh besar. Kita bukan perusak, walaupun yang kita singgung kadang adalah tokoh-tokoh besar, begitu Pak Idam. Karena apa namanya, saya kira kebatilan-kebatilan dan sesuatu yang hak itu sudah nampak jelas di mata, sehingga tidak boleh iltibas, tidak boleh mencampur adukan mana yang hak dan mana yang batil, tidak boleh wala talbisul hak. Itu saya yang sering pegang. Yang saya pegang adalah ayat yang sering dibawa oleh Gus Abbas, wala talbisul haq bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Sehingga ini banyak gejolak betul di dalam hati. Ya Allah, ini bagaimana Gusti? Ini bagaimana? Tetapi dengan melihat fenomena seperti ini, justru saya semakin yakin bahwa mereka itu bukan sunat dan kita harus berani menyampaikan. Saya juga tadi saya sempat lihat video itu di channelnya Dr. Soleh Basari itu Pak Islam. Ini masalah polemik habaib ini menurut beliau itu harus disampaikan, ini wajib disampaikan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Nah itu ya bukan tanpa dasar, dasarnya yang saya sederhana menangkap yaitu dari ayat itu. Wala talbisul haqq bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun, itu menggunakan amar nahi. Jangan kau mencampur adukan. Nah, jangan itu secara ilmu pesantren lah begitu saja kan diartikan sebagai larangan. Kita dilarang untuk mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil, dan kita dilarang untuk menutup-nutupi sesuatu yang hak sementara kita tahu. Maka dengan ini saya tetap berkeyakinan dan beristihad pula Mbak Idam bahwa insya Allah kita tidak masuk dalam golongan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Insya Allah tidak masuk dengan orang-orang yang ditazin su'ul a'mal yang ada di dalam dirinya sebagai sebuah kebaikan. Tidak masuk dalam golongan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Oke Mbak Idam, berarti masih tetap kekeh, tetap berkeyakinan bahwa haba itu kan dzurriyyatun Nabi. Begitu Mbak Idam? Ya, walaupun harus bersinggungan ataupun berseberangan secara lahir. Saya katakan secara lahirin Mbak Idam, dengan kiai-kiai kita, dengan tokoh-tokoh besar kita secara lahir. Karena secara batin kemarin dalam konten yang kemarin kan, dalam video kemarin panjenengan mendasari ada dua hal yang menyebabkan mereka itu masih kekeh membela Pak Ali. Saya nambahin satu kan, kemarin mereka masih seperti itu karena beliau ini masih seperti itu karena ada satu hal lagi, ya apa? Yakni ketidaktahuan kita apa yang ada di dalam benak mereka. Ini sah dikatakan ketidaktahuan sebagai alasan, karena apa? Di dalam ilmu nahwu kan adamiyah menjadi tandanya kalimat huruf. Ya enggak? Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'li. Bahkan amil yang paling berperan di dalam i'rab adalah amil manawi, dia tidak tampak tetapi berperan. Ma la yunzaru bil ain wala yutalaffazu bil lisan seperti itu. Khabar dirofakkan oleh mubtada, tapi siapa yang rofakkan mubtada? Amil manawi tidak. Kemudian lagi satu lagi, ada tiga amil yang tidak kelihatan tapi sangat berperan. Apalagi amilnya fi'il mudhari' yang merofakkan fi'il mudhari'. Apa itu amil manawi tajarrudul mudhari' wa tajridul mudhari' minal jazim wan nasib. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang ada di dalam benak para masyayikh sehingga beliau ini masih membela Pak Ali adalah sebuah hujah juga bagi kita bahwa kita masih terus melangkah.
kita masih meyakini bahwa apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang salah, walaupun harus seolah-olah bertabrakan dengan mereka. Ini harus saya sampaikan karena betul itu yang kami rasakan dan yang saya rasakan, dan kami mungkin dengan ternyata enggak, kan saya enggak tahu. Kemudian akan terus bisa menjaga diri, harapannya agar tidak masuk dalam golongan 212 itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian 212-nya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Begitu Mbak Ibang. Cocok Mbak Ibang? Iya. Cocok ya? Sudah Mbak Ibang? Monggo. Ya mungkin ini dulu Mbak Ibang. Ini sudah berapa persen ini Mas Hendra? Oke. Sudah berapa menit kok? 30, sekitar 40. Oh, itu sudah banyak Mbak Ibang. Jangan israf ya Mbak Ibang. Kita cukup sedikit-sedikit saja. Al-israfu haramun. Al-israfu haramun. Tidak Benar betul ya. Ini satu kaidah lagi nih dari Mbak Ibang ini. Al-israfu haramun illa fil udud. Saya tambahin kaidahnya ta'addadu ayyuhal ikhwan fa inna fil udud ni'aman katsiratan la tuhsa. Wah, saudara-saudara, ududlah, karena dalam udud ada kenikmatan yang begitu banyak dan tidak dapat dihitung. Oh, lanjut. Oke, kita tutup dulu Mbak, udah terlalu banyak ini jangan israf. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu apa yang kita bicarakan dalam kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak menjadi sebuah keputusan mutlak dari siapapun, sehingga kita tidak menutup kemungkinan-kemungkinan akan meyakini kembali sebagai dzurriyyah Nabi terhadap habaib, atau meyakini Habib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kali ini kayaknya hayhata karena begitu banyak hujah-hujah ataupun korinah-korinah, isyarah-isyarah, dalil-dalil yang begitu nyata bahwa mereka bukan cucukan Nabi Muhammad SAW, maka harus disampaikan. Dan itu adalah sebuah kewajiban. Ini tak tahu, ini belum didetailkan juga Mbak Hitam. Ini kewajiban kita untuk menyampaikan bahwa bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi itu fardu kifayah atau fardu ain, ini kan belum dibahas. Mungkin dalam kesempatan Mbak Hitam menyampaikan bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi adalah sebuah kewajiban. Nah, ini wajibnya wajib ain atau wajib kifayah kan belum kita sampaikan. Mungkin di lain waktu boleh Mbak Hitam membahas itu kita. Ya. Kan dulu saudara-saudara. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.